Film dimulai ketika seorang gadis bernama Vale di tengah malam ia dibom oleh chat seseorang yang sangat mengganggu tidurnya. Siapa sangka pesan dari Animus itulah yang akan membuat hidupnya berbeda. Di pagi hari ia menceritakan hidupnya yang sangat terstruktur sampai ia mengikuti banyak sekali kegiatan les dari balet, strolling, melukis, memahat. Namun ada satu hal yang membuat hidupnya antusias, yaitu dengan ketertarikannya akan dunia film dan ingin membuat film. Lalu ia bersiap berangkat ke sekolahnya. Ia menunggu dijemput oleh kedua teman masa kecilnya bernama Regina dan Richie, kakak dari Regina. Vale menganggap hidup Regina mulus-mulus saja, berbeda dengannya. Sampailah ia di sekolahnya dan Abang Nova jadi flashback nih. Masa SMA itu emang masa-masa yang sangat indah ya. Dan terungkap Vale adalah sosok yang sangat berbeda. Bahkan ia tak punya teman selain Regina. Saat Regina bertemu teman-teman lainnya, ia hanya bisa say hi saja dan kemudian kembali sendiri lagi. Dan kenyataannya tak ada yang mengenalnya. Kemudian saat ia buru-buru masuk ke dalam kelas matematika, ia tak sengaja menabrak salah satu siswa laki-laki dan membuat kopinya tumpah. Mereka sempat cekcok tuh. Di tempat lain di lapangan basket ternyata laki-laki itu bernama Alex, siswa pindahan yang mendapatkan beasiswa karena kepintarannya. Dia belajar mati-matian karena pesan dari ayahnya, lalu tanpa disengaja Richie mengajaknya ke pesta namun Alex menolaknya. Ia tidak tertarik dengan pesta-pesta. Richie pun marah karena penolakannya dari Alex. Tak sempat adu jotos, mereka udah kena tegur tuh sama guru mereka dan mereka pun masuk ke kelas sosial untuk mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Berpindah saat di kelas, Vale mendapatkan pesan dari Animusnya bertuliskan semoga harimu menyenangkan. Lalu tanpa disadari, ia mendapat teguran dari guru kelasnya. Saat ia maju ke depan, ia melakukan protes atas nilainya. Gurunya berkata ia mengerjakan tugas yang tidak semestinya dan menggantinya dengan sebuah ulasan video. Vale ini maniak filmmaker banget ya. Vale tetap kekeh dengan apa yang ia kerjakan hingga mereka berdebat dan akhirnya Vale pun dikirim ke kelas sosial untuk mendapatkan hukuman. Di sebuah ruangan kelas hukuman, Vale yang terganggu akan berisiknya Richie dan gengnya yang sudah langganan masuk mencoba chat dengan Animusnya yang ternyata itu adalah Alex yang berada tepat di belakangnya. Mereka tak sadar akan hal itu dan mereka asik saling berbagi cerita di dalam room chat. Sedari ia pertama kali mendapatkan nomornya yang salah sambung dan harinya saat di sekolah yang sangat buruk karena ia harus menahan emosi saat dihadang oleh geng Richie. Lalu tiba-tiba guru BK mereka datang, ia bernama Rafaela. Tampaknya agak galak dan santai banget menceramahi mereka dan meminta mereka untuk bekerja sama melakukan sebuah pekerjaan terhormat. Dan yang memutuskan kapan berakhirnya ya hanya Bu Rafaela yang tahu. Kemudian adegan berpindah di rumah Vale. Ya seperti biasa, maniak film. Jadi apa yang dihadapannya itu divideoin. Di situ juga Vale meminta izin untuk menginap di tempat Regina karena akan ada pesta di sana. Malamnya di rumah Richie dan Regina, Vale menghadiri pesta, namun ia tetap merasa kosong dan tidak nyaman. Ia pun menepi ke dalam ruangan, lalu ia mengirim pesan kepada Animusnya. Mereka semakin akrab dan saling ejek, belum sempat membalasnya lagi. Ia dikagetkan oleh Regina dan mengajaknya kembali ke tengah-tengah pesta. Esok harinya di sekolah, Bu Rafaela mulai membagikan kelompok untuk pekerjaan terhormat kepada siswa yang mendapatkan hukuman. Dan tanpa disengaja, Vale dan Alex menjadi satu tim. Mereka sangat tidak cocok, berbeda saat mereka melakukan chat room. Bahkan mereka bertengkar, berdebat saat melakukan pekerjaan berkebun. Lalu kemudian, karena Vale bete akan harinya, ia kembali menghubungi Animusnya. Yang itu adalah Alex dong. Mereka kembali bercerita tentang hari mereka masing-masing. Sampai saat Alex menanyakan siapa nama Animusnya, Vale memberikan peraturan bahwa di dalam room chat tidak ada identitas pribadi, foto, atau voice note. Peraturan itu pun disetujui oleh Alex dan mereka mendapatkan nama julukan masing-masing, yaitu gadis awan nama dan lelaki awan nama. Dan setiap hari mereka melakukan komunikasi layaknya seorang kekasih. Singkat cerita, saat di sekolah tiba-tiba Vale mengusulkan nama untuk kelompoknya dan tidak mau bersama Alex karena ia merasa sangat tidak cocok dalam hal apapun dan hanya akan membuat masalah dalam pekerjaannya. Namun Bu Rafaela tidak menyetujui dan minta Vale untuk setuju saja dengan keputusannya.
Kini di tahap lain hukumannya, mereka memulai pekerjaan untuk mengecat tembok. Seperti biasa, mereka tetap bertengkar dan mengerjakan pekerjaan secara berjauh-jauhan. Lalu saat Vale bete karena Alex dan sebaliknya Alex pun bete karena Vale, mereka kembali saling komunikasi di dalam room chat dan saling bertukar lagu. Sangat romantis, bukan? Berjam-jam mereka bertukar cerita hingga pekerjaan mereka tak maksimal. Lalu tiba-tiba Bu Rafaela datang dan meneriaki mereka bahwa pekerjaan mereka sangat kacau dan memerintahkan mereka berkomunikasi agar hasil yang mereka dapatkan lebih baik. Mereka tak peduli dan tetap saja bertengkar, malah lebih ekstrim dengan saling melemparkan cat ke tubuhnya. Hingga Bu Rafaela berjalan santai dan bertepuk tangan. Saat berada di rumahnya, Vale menceritakan kejadian studi di sekolah dengan animusnya, sembari ia menunggu jemputan dari Regina yang akan bertanding futsal. Dan ternyata lawan tanding Regina adalah Lina, sahabat Alex saat di sekolah lamanya. Pertandingan sangat seru, Vale dan Alex saling curi-curi pandang, sama dengan Regina dan Lina, hingga pertandingan dimenangkan oleh tim Regina. Namun setelah pertandingan, Lina menghampiri Regina dan meminta sosial medianya. Kemudian mereka saling mengikuti di sosial media. Lina pun memuji aksi Regina di lapangan dan bahkan mengajak Regina untuk berkencan. Sepertinya mereka ini satu genre, guys. Setelah sampai di rumah, ternyata orang tua Vale baru tahu bahwa Vale mendapatkan hukuman di sekolahnya. Vale menjelaskan bahwa ia hanya memperjuangkan tugasnya dan dia tidak menyerang gurunya. Ayahnya pun geram karena ia lagi-lagi membuat sebuah film untuk tugasnya. HP-nya pun disita dan ia pun marah, kemudian naik ke atas kamarnya. Di sisi lain, Alex sang animusnya terus mengabarinya. Ia sempat kecewa gadis awan namanya menghilang dan terus menunggu balasannya. Keesokan harinya, ayah dan ibu Vale pergi untuk mengecek perusahaan lift keluarganya. Namun Vale diam-diam pergi untuk menonton bioskop. Tanpa diduga-duga, di tengah gelapnya studio bioskop, ia melihat Alex juga berada di sana tepat di depannya. Ia sedang menonton film yang sama dengannya. Mereka menonton film Bruce Lee. Bahkan Alex menangis karena film itu mengingatkan ayahnya yang sangat menyukai kungfu. Lalu adegan berganti di tempat Lina. Alex sedang membetulkan internet di rumah Lina yang error. Di sana Lina mengajak Alex untuk double date dengan Regina dan ia bersama Vale. Tapi Alex menolaknya. Namun karena Lina meminta tolong untuk ditemani, Alex pun tak bisa menolak ajakan sahabatnya. Ia pun setuju untuk ikut dengannya. Malamnya Regina berada di rumah Vale dan merencanakan untuk pergi kencan double. Ia pun merayu bahwa ia butuh HP-nya untuk hidup bersosial dan meminta izin kepada ayahnya untuk pergi dengan Regina. Dia berjanji tak akan neko-neko lagi. Mereka pun mendapatkan izin dan Vale juga mendapatkan kembali HP-nya. Di tengah perjalanannya, Vale kembali berkomunikasi dengan animusnya. Ia mengabarinya dengan riang setelah HP-nya kembali dari sitaan ayahnya. Di tempat lain, Alex sedang berdandan, namun Lina memberitahunya bahwa ia cukup menjadi dirinya sendiri dan tentu saja sambil membalas animusnya yang tak lain adalah Vale. Sesampainya di klub, Regina dan Lina langsung bersenang-senang dan berfoto-foto. Tapi Alex dan Vale nampak tetap tak nyaman dengan pesta-pesta. Mereka nampak canggung, lalu mereka memesan minuman. Di sana, Vale menjelaskan bahwa ia melihat Alex menangis saat berada di bioskop saat menonton film Bruce Lee. Namun Alex menjelaskan bahwa itu adalah hari ulang tahun ayahnya yang telah meninggal. Ia pun merayakannya dengan menonton film kesukaan ayahnya. Mereka menghabiskan waktu bersama, mengobrol, bercerita satu sama lain. Bahkan Vale melihatkan sosok lain dari dirinya yang biasanya tak menyukai pesta. Di sana bahkan ia menari dengan riang. Sesampainya di rumah, seperti biasa Vale menghubungi animusnya. Ia mengurungkan niatnya untuk mengatakan sesuatu kepadanya. Esok harinya, Regina menghampiri Vale keadaan yang sama juga dengan Lina yang berada di rumah Alex dan memberitahunya untuk mendekati Vale. Adegan berpindah di ruangan kepala sekolah saat Alex sedang dinasehati kepala sekolahnya untuk segera menentukan minatnya dan akan masuk ke universitas mana setelah ia lulus dari SMA. Namun Alex belum menemukan minatnya sama sekali dan memilih untuk berjalan saja natural.
but I'd rather be a nobody and go help people. Alex dan Vale kembali melakukan pekerjaan hukuman. Namun, keadaan sekarang berbeda. Mereka tak lagi bertengkar, mulai tumbuh benih-benih cinta. Bahkan Vale memulai untuk mengajak Alex menonton bioskop bersama. Dengan malu-malu, Alex pun mengiyakan ajakan Vale, mereka pun pergi bersama-sama. Setelah menonton, mereka kembali bercerita rahasia-rahasia mereka yang tidak banyak orang tahu. Vale menceritakan kegilaannya membuat film, namun kameranya kini telah rusak dan ia lebih sering menggunakan HP-nya. Sebenarnya ia lebih suka menggunakan kameranya karena ia lebih puas dengan hasil yang didapatkan menggunakan kamera. Alex pun menawarkan diri untuk membetulkan kamera Vale. Tanpa lama-lama, Vale mengajaknya ke rumah. Sesampainya di sana, ia melihat foto-foto masa kecil Vale dan keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, Alex masuk ke kamar Vale. Ia melihat banyak sekali foto dan kegagalan Vale dalam mencari minatnya yang ia buat menjadi list di deretan tembok kamarnya. Vale juga memberikan sebuah komik untuk Alex. Kamera Vale pun sudah berhasil dibetulkan oleh Alex. Vale sangat senang, bahkan ia tak sungkan menunjukkan hasil rekornya. Adegan romantis terjadi di sini. Vale mengungkapkan kesedihannya karena orang tuanya tak pernah setuju akan minat Vale yang ingin terjun ke dunia perfilman. Malam pun tiba, Alex mengobrol dengan orang tua Vale. Kemudian Vale menarik Alex karena menghindari pertanyaan orang tuanya kemana Alex akan menentukan universitas setelah ia lulus. Karena Vale sangat mengerti bahwa Alex belum menemukannya. Saat berada di kamar, Vale kembali menghubungi animusnya. Ia mengungkapkan bahwa ia sepertinya telah menyukai seseorang dan bercerita bahwa laki-laki yang ia ceritakan dulu telah menjadi seorang yang berbeda. Alex pun membalas bahwa ia harus mendekatinya untuk mengetahui apakah laki-laki itu juga menyukainya. Alex juga mengungkapkan yang sama bahwa ia juga menyukai seseorang di sekolahnya. Mereka pun saling mendukung satu sama lain. Aduh, mereka ini bikin greget sekali ya. Esoknya adalah akhir dari hukuman mereka. Mereka tampak tak ingin berpisah dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama. Sebelum pergi bersama, mereka saling memberitahu animusnya. Percakapan chat pun berakhir. Vale dan Alex untuk pertama kalinya mereka pergi kencan. Mereka sangat bahagia, menari bersama, bernyanyi layaknya seorang kekasih. Mereka sangat bersenang-senang, bahkan setelah dari klub, karena mungkin akibat dari alkohol, Vale mencium Alex di kolam renang. Pagi harinya saat mereka tersadar, Alex mendapatkan telepon dari seseorang yang wifi internetnya error. Vale pun diajak Alex untuk ikut dengannya. Di sana Vale sangat kagum akan Alex yang memberikan bantuan internet gratis secara cuma-cuma kepada orang-orang di sekitar rumahnya. Vale pun juga diperkenalkan dengan ibu Alex. Dan setelah itu mereka sangat tampak bahagia telah menghabiskan waktu bersama. Vale juga tak lupa memberikan kabar kepada animusnya saat dalam perjalanan pulang. Akhirnya hukuman mereka pun selesai. Bu Rafaela pun mengucapkan pesan-pesannya dan berterima kasih kepada mereka. Namun mereka kini tak mau pisah dan memutuskan untuk tetap bersama menghabiskan waktu di sekolah. Alex dan Vale benar-benar menggemaskan, mereka sedang dalam mabuk cinta. Vale pun menunjukkan rasa sayangnya dengan mencium Alex, namun lagi-lagi belum sempat meminta nomor Vale, mereka berpisah. Kemudian seperti biasa mereka kembali berada di room chat, dan kali ini Vale memutuskan untuk menemui animusnya. Vale juga meminta pendapat sahabatnya Regina, tak berbeda, Alex pun sama, ia juga meminta pendapat dari Lina. He doesn't like me though. Hari berganti di mana mereka akan bertemu. Namun sebelum itu terjadi, Alex dihampiri oleh Richie. Ia menjelaskan bahwa Vale hanya bermain-main dengannya. Ia hanya sedang bosan dan akan meninggalkanmu saat dia bosan juga.
Ia beralasan mengatakan itu karena mempedulikan Alex. Padahal menurut Abang Mova, Richie ini suka juga sama Vale ya. Singkat cerita, akhirnya Alex datang untuk menemui animusnya dan dia tak mengira ada Vale di sana. Ia pun teringat kata-kata Richie untuk hati-hati dengan Vale. Ia pun menghindarinya dan pergi. Ia tak menyadari bahwa Vale lah yang menjadi animusnya selama ini. Vale menunggu animusnya, tapi ia tak kunjung datang. Ia sangat kecewa dan bertanya-tanya kenapa animusnya tak datang dan kini malah mengabaikannya. Vale pun merasa kehilangan dua-duanya yang sebenarnya hanya satu orang saja. Alex dan animusnya menghilang. Alex menghindarinya sedangkan animusnya mengabaikannya. Sampai tibalah saat Vale sedang galau, ia meminta pendapat gurunya Bu Rafaela bahwa ia ingin terjun ke dunia film dan ia pun mendapat nasihat bahwa Vale harus memberanikan diri membuat film dan meminta izin ke orang tuanya untuk satu kali lagi. Ia pun akhirnya fokus membuat film. Singkat cerita, saat videonya sudah selesai tanpa sengaja, ia berpapasan dengan Alex. Alex berusaha menghindari, namun Vale meminta Alex menonton film buatannya. Namun Alex terus bersikap seakan ia membenci Vale. Vale kembali galau sambil menonton bioskop dan bercerita kepada teman kasir bioskopnya apa itu tentang kehidupan, minat, dan cinta. It's just that movies don't really, Keesokan harinya, Vale dan teman-temannya akan menghadiri acara pesta perpisahan sekolah. Di tempat lain, Alex yang sedang di kamarnya menemukan flash disk dari Vale yang berisikan film terakhirnya. Ia pun memutuskan untuk menontonnya. Dan tanpa diduga-duga, Alex datang ke rumah Vale dan memberikan flash disk itu ke orang tua Vale. Di sana juga ada Lina, Richie, dan Regina. Alex pun pergi dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja agar sahabatnya tidak mengkhawatirkannya. Lalu Vale turun dari kamarnya, kemudian ayahnya dan teman-temannya memberitahu bahwa Alex datang dan menyuruh mereka menonton film yang Vale buat. Setelah menonton film itu, orang tua Vale sadar bahwa mereka terlalu mengekang pilihan ke anaknya. Mereka pun mengizinkan Vale menggeluti dunia film. Di tempat lain di rumahnya, Alex yang sedang bersama ibunya akhirnya tahu bahwa internet yang selama ini error di rumahnya maupun di sekitarnya adalah pengaruh dari sinyal TV. Kini Vale sampai di pesta dan Richie mengajaknya berdansa. Dan Alex yang masih berada di rumahnya membuka pesan animusnya. Ternyata Vale mengirim voice note sebelum ia pergi ke pesta. Ia mengungkapkan identitas aslinya. Alex di situ sangat terkejut selama ini. Ternyata Vale lah yang menjadi animusnya. Ia pun memutuskan menyusul Vale ke pesta perpisahan sekolah. Sesampainya di sana, ia dihalangi oleh Richie dan teman-temannya. Alex terus memanggil Vale dan ingin memberitahu bahwa selama ini dialah animusnya. Lalu saat Richie yang akan berduel dengan Alex, Lina berhasil melumpuhkan Richie dengan satu kali sentuh. Namun kericuhan tak bisa dihindari. Di saat kericuhan terjadi, Vale dan Alex akhirnya bisa bertemu lalu saling bertatapan. Mereka pun sangat bahagia. Ternyata selama ini orang yang dekat dengannya lah yang menjadi animusnya. Hidupnya kini menjadi berwarna. Film pun diakhiri dengan Vale yang kini terjun di dunia film dan Alex menemukan minatnya menjadi tukang benerin satelit atau sinyal internet. Dan itulah film Animously Yours. Gimana teman-teman, seru bukan kisah cinta SMA mereka? Abang Mova menyarankan kalian untuk nonton film aslinya saja agar lebih dapat nih gemesnya mereka. Terima kasih.